Aku mau cerita aja Kak, dulu tuh aku sempet ikut kepengen syuting jadi artis kayak gitu. Karena kebanyakan nonton drama Korea. Oke, baiklah. Terinspirasi dari situ. Iya, terinspirasi dari situ. Jadi kayak, aduh pengen deh jadi artis gitu. Apalagi itu lagi zaman-zamannya di TV tuh yang era-era sekolah gitu. Tahun berapa sih tuh? 2016-17. Di situ lagi ada momen sinetron-sinetron tuh pada lagi tentang sekolah. Nah, aku yang lagi tonton drama Korea juga pun lagi tentang sekolah kan. Lagi baju pada bagus-bagus gitu. Di situ aku langsung kayak pengen deh gitu. Coba main gitu. Di situ main. Sempet lah kalau dapet channel kayak kamu mau nggak kalau lewat-lewat gitu. Figuran. Iya, boleh aku gituin. Itu aku sudah happy banget tuh dibayar 50.000, udah happy banget, udah kayak punya duit 50 juta. Udah happy banget dah tuh. Sampai aku bilang ke mama aku kan kayak, mau apa Ma? Aku udah punya duit nih gitu. Aku masih sekolah. Lagi itu aku baru lulus SMP kan. Lagi mau masuk SMA, ya udah di situ. Jalannya waktu ya udah Kak, maksudnya kayak aku sering dipanggil ke sini tapi aku nggak ganggu juga sama belajar. Nah dari lulus SMP itu aku udah mulai syuting Kak. Sampai aku lulus SMA pun aku kayak nggak tahu nih mau kemana nih, kerja dulu kali ya. Tapi kayak kerja kan pasti fresh graduate tuh jarang gitu. Udah di situ aku ikut lagi, aku kerja temanku lagi. Nah temanku nelfon, yaudah ya lo ikut gua gitu. Yaudah. Tapi aku tetap kayak PP aja pulang ke rumah gitu. Main lagi jauh sih, Jakarta Cilengsi kan. Nah di situ aku ketemu salah satu agent. Oke. Lumayan sih, muka-mukanya yang kayak, oh ini orang, maksudnya di situ tuh aku nggak tahu loh kalau dunia entertainment tuh kalau ya lo jatuh cinta itu kita nggak tahu nih cowoknya nih entah duda apa dia punya istri ya gitu. Nah di situ aku dibilang kayak lu kalau ikut gue terus lu pasti jalan di sinetron ini kayak gitu. Ya bayarannya nggak sampai lebih dari 1.000 sih, cuman kan lumayan buat lu pengalaman kayak gitu. Terus aku bilang boleh Kak, boleh. Di situ aku akhirnya juga kayak cinlok juga lah sama dia, nyaman lah aku sama dia. Aku nyaman. Di situ kayak suatu malam tuh aku diajak ke kontrakannya dia. Ini baru kenal atau udah running beberapa kali? Udah berapa kalinya maksudnya? Oh, udah ketemu beberapa kali? Iya, udah ketemu beberapa kali. Dan itu kan aku syutingnya itu kayak continuity gitu. Nah, aku kan sinetron ya berarti sinetron, dulu? Iya. Oke. Jadi aku continuity juga ketemu dia terus. Ya udah. Aku kayak satu malam itu aku dibawa ke kontrakannya. Terus aku nanya, Kak sorry kayak nggak biasa gitu buat jam segini ke rumah cowok kan. Terus dia kayak meyakinkan aku ada kak ini sama anaknya, santai aja kata dia gitu. Ya udah dong, aku udah kenal juga kan. Ya udah aku ikut. Tapi kenal sama mereka juga lewat VC. Karena aku dulu suka sama anak kecil Kak. Jadi kayak ini anak bayi nih gitu-gitu lah VC. Nyampe sana ya udah dia tuh tidur, dia kan enak badan. Dia tidur. Ya udah aku main HP ya karena aku takut ketiduran kan. Soalnya nggak enak juga kalau aku nginep gitu. Gak enak juga kalau aku keluar tiba-tiba orang sekitar itu kayak ini cewek siapa gitu. Dari situ aku main HP tiba-tiba dia langsung kayak meluk belakang. Terus aku langsung bilang kenapa gitu ya. Terus dia langsung kayak ya udah let's kissing. Dari ngajak kissing. Habis ngajak kissing ya tiba-tiba udah ke arah ke situ kan. Terus aku langsung kayak aku nggak mau gitu ya. Terus kata dia kenapa nggak mau gitu? Lu kayak nggak normal, dia langsung ngegas, bener-bener ngegas. Lu nggak normal ya gitu. Hah normal? Tapi emang gue nggak mau, gue gituin. Gue nggak mau, gue gituin. Terus dia langsung ngedorong aku Kak, langsung ngedorong aku. Itu aku bener-bener kan cuma sepetak, di ruangan itu cuma sepetak ya. Udah aku kena tembok kan, aku didorong. Terus itu dia langsung kayak apa? Langsung nunjuk-nunjuk aku kayak dasar. Pokoknya kata-katanya itu yang bener-bener kayak apa dia lu tuh udah kayak gitu, lu tuh mau sama kayak kru gitu tuh lu murahan gitu, lu udah mau sama gue tuh lu udah murah kayak gitu, lu udah nggak dari ngapain lu sok-sokan nggak mau dia suruh kayak gitu, nggak mau kenal lagi gue sama lu. Kayak kok ini orang tiba kayak ganda banget ya di situ,
Aku mikir kan, yaudah aku mau pulang dong di situ. Kalau mau pulang aku juga nggak enak kan, maksudnya kakaknya. Aku mau pulang, kunci aku ditahan, kunci motorku ditahan. Ini kendaraan punya aku, dia numpang ke aku. Jadi tuh kayak mereka tuh ada dapat supir juga lah buat bolak-balik ke lokasi ke rumah. Dan itu lagi pakai motor aku malam itu. Nah, pakai motorku aku mau kabur, ditahan kunciku Kak. Ya, di situ kan sempat kerodit lah aku buat tarikan kunci kan. Karena dorong lagi aku sama dia. Di situ kakaknya tuh sebenarnya kalau udah suara gerusuk-gerusuk gitu langsung bangun ya. Apalagi kan 3 petak yang bener-bener kedengeran itu, dia sama sekali gak ada yang bangun. Udah gak ada yang bangun. Ya udahlah, di situ aku kayak maunya apa sih ya gitu. Ya cowok-cowok tantrum gimana masih tetap aja bahasanya nggak bisa dijaga, lost control. Di situ langsung ya udahlah aku kayak mengiyakan, kayak aku melakukan ya bener-bener kayak ya aku juga tiba-tiba kayak udah bergairah aja. Bener-bener setiap hari, setiap malam itu aku selalu kayak nipu ke orang tua aku tuh balik pagi. Mungkin mama aku tuh cerita lah ke salah satu sahabatku gitu. Soalnya aku tuh yang bener-bener ini Kak, kayak setiap minggu lah hangout gitu. Oh itu pas kejadian yang malam itu kejadian? Kamu main sama dia? Iya main. Yang sampai besok hari seterusnya pun ya aku ngelakuin itu juga sama dia. Tapi aku sampai nipu orang tua aku kan kayak balik pagi. Syuting tuh balik pagi terus nih Ma gitu. Tapi padahal enggak. Terus mama aku kayak ada curiga, makanya kayak kok lu balik pagi? Kalau jam 5, jam 4 masih oke gitu. Ini baru jam 8, jam 9 pagi ya aku baru pulang. Di situ aku baru pulang. Mama aku cerita lah ke salah satu sahabatku. Kayak ini temenmu nih kayak aneh nih kayak gitu. Ada yang aneh gitu. Coba deh kamu di talk gitu, cewek-cewek gitu. Kalau sama mama dia udah bener-bener ini kayak udah musuh. Jadi aku kalau sama mama aku kalau ditanya hal cowokku nih kayak aku udah marah banget gitu loh Kak, langsung emosional tinggi aja gitu. Di situ temanku ngajak main yuk gitu. Aku sempet pas di situ aku lagi sama dia, itu dia ngelarang aku Kak. Dia bener-bener langsung nutup akses aku kemanapun. Pokoknya aku sama dia. Di situ sebenarnya aku juga udah agak enek ya, maksudnya kalau sehari dapat berapa. Itu aku ngempanin dia juga napa. Kayak istilahnya rokok aja tuh aku yang ngempanin gitu. Yang lebih pahit lagi motor gitu. Buat nonton bioskop aja tuh aku gitu. Jadi itu bener-bener ya modal di awal doang dia. Terus aku kayak kok ini gue nggak jadi ada nama ya di sini ya, malah tetap aja gitu gue lewat terus gitu. Nggak ada perubahan. Terus fee cuma segini aja gitu. Terus akhirnya kayak satu momen tuh temanku ngajak pergi, itu dia marah lagi kok, berontak lagi. Itu dia sama aku, dorong aku lagi. Udah lu bilang aja temen-temen lu gitu. Pokoknya di situ dia kayak bakal gue sebarin. Pokoknya dia kayak katanya aku tuh sering kayak bikin ketawa sama dia kalau lagi begitu. Dan itu dia mengancam kayak menyebarin. Di situ aku langsung takut lah. Di situ aku ngedown juga kan, udah. Aku nggak balas temanku. Ternyata temanku diblokir sama dihapus nomornya sama dia itu kan. Ya aku bingung ya. Aku kan pakai iPhone kan ada iMessage. Nah temenku ngomong, lu aneh, ketemu lu sama gue besok atau nggak gue yang ke rumah lu, dia bilang gitu. Di situ aku nggak kasih tahu dia karena kan iMessage kan dia juga nggak ngerti lah ya. Nah di situ temanku ternyata yang ke kamarku nyamperin, lu ngapa sih, dia geser sama sahabat. Lu kenapa sih gitu, aneh lu, yuk nongkrong gitu. Udah aku nongkrong, salah temenku juga notice, gelap amat muka lu dah. Hah gelap? Langsung gitu, gelapnya gitu. Nggak tau gue gelap aja liat lu, kata dia gitu. Kenapa sih lu pada ngomongin gue ya? Apaan sih dia gitu, gue juga nggak tahu kisah lu kan. Terus aku dibilangin lah kayaknya dia nempel malu deh, kata dia gitu. Nempel. Jujur aku penakut banget Kak, jujur aku penakut. Nempel apa gitu. Itu ada nempel. Terus main kemana aja, kata dia gitu kan. Gue gak main kemana aja sih, cuman main di kontrakan cowok gue doang gitu.
Cowok lu punya cowok. Nah emang nggak pernah aku publish dia. Oke. Nggak pernah aku publish. Terus temen-temen kayak tuh Ben gak dipublish, simpenan ya kayak gitu temenku. Terus aku bilang enggak, aku gituin, emang gak mau gue publish aja gitu. Terus temenku bilang ikut gue yuk gitu. Ikut kemana gitu, ke rumahnya dia itu papanya tuh sering apa yang kayak buat rukiah gitu Kak. Oke. Ya akhirnya aku diajak ketemu papanya. Terus namanya Om langsung bilang lah kayak, kok redup banget ya kayak gitu. Kenapa nih gitu? Sehat, dia datang gitu kan. Terus aku bilang sehat Om gituin. Terus kenapa gitu? Nggak tahu nih si temanku ini ngajak ke sini. Terus temanku kayak ngobrol bisikin papanya. Terus papanya langsung ngomong, kamu sama cowokmu ngapain gitu? Kok ngapain aku gitu? Terus itu kuntilanak gede banget di belakang. Hah? Kuntilanak langsung gitu kan. Anak gede apa ini nggak ngerti. Terus dia itu nempel gitu. Terus kamu ada foto nggak? Serem banget sih lo. Kemarin gitu ada selfie nggak sama pacar lo itu? Pacar gitu. Terus aku liatin kan. Muka lu aja tuh lihat tuh muka lu sendiri gitu. Serem nggak dilihat? Bisa aja Om. Yaudah. Terus temanku yang tadi yang lo ngeliat muka lo di foto tuh gimana? Ya biasa aja Kak, lihat muka sendiri kan, ya udah bisa aja gitu. Terus temanku yang tadi jemput aku itu ke rumah, dia bilang lu tuh udah beda gitu. Ini muka lu nih mana auranya beda anjir gitu. Lu foto, nih ayo foto sama gue di tempat gelap gitu. Di kamar dimatiin kan lampu tamu, ruang tamunya tuh. Di foto bener aku beda. Aku tuh langsung ngerasa, soalnya tuh kayak kita kan kalau ada blitz mantul itu ya udah emang mantul aja. Ini baru tiba-tiba rambut aku yang tadinya begini nih langsung begini. Gitu. Supaya itu bener-bener kayak, hah? Aku langsung apin rambut kan, padahal rambut aku masih ke belakang gitu. Tiba-tiba langsung kayak nutup gitu. Nah di situ aku nggak tahu sih diapain aku gituin. Cuma dibaca-baca enggak, cuman aku pernah nemuin kayak dia tuh nyimpen kayak keris kecil. Di kontrakannya itu. Cuman kan aku taunya dia orang Sulawesi, bukan orang Jawa, jadi kayak itu mungkin keris temennya apa gimana, aku nggak mikir ke arah sana Kak. Nah terus dia bilang kalau air putih lo yang ngambil apa ngambil sendiri ya tadi gitu. Dia selalu yang ini apa diambilin ya. Terus ngambilnya di mana? Depan lu banget gak? Enggak, di dapur lah, di belakang lo gituin. Terus diceritain kan, emang udah kebacaan apa sama apa bentuk rumahnya itu kan. Bentuk rumahnya itu ya dekat kamar mandi, galonnya iya, udah fix gitu. Dia baca-bacain doang kayak gitu. Cuman ditempelin aja lu biar gak ada yang suka sama lu kayak gitu. Hah? Pantesan gue gak maju-maju ya, gue dibohongin dong. Anjir berarti ini sistemnya kayak udah dibohongin sama mau kondo gitu Kak. Jadi itu aku langsung kayak ya udah besok itu masih syuting Kak, syuting. Temanku udah bilang kalau diajak lagi ke rumahnya jangan mau gitu. Ya aku gimana caranya kayak defense juga kan, gak mungkin tiba-tiba gak mau gue pengen ini gitu kan gak mungkin. Dia kalau aku sudah sama orang tua aku juga marah Kak. Gitu udah toxic gitu. Terus padahal aku sama mama papa aku kan ya kita jalan juga nggak ya jalan timbang ke mall, timbang ke tempat restoran. Normalnya seperti apa ya? Gitu. Terus dia langsung kayak marah. Nah aku ya biasa, ayo ke rumah dulu gitu. Kayaknya malam ini nggak dulu deh gitu ya. Lagi nggak enak badan terus tadi ya udah tidur dulu aja di rumah aku. Terus aku langsung kayak gue dulu ya gituin. Pasti kamu ntar ini apa gini-gini ya gitu ya. Terus tadi ya apaan sih enggak lah aku bakal ngerti ya tadi ya. Di situ aku langsung enggak, aku tetap mau pulang. Dan bodoh hanya aku lagi, itu kunci di dia, ditahan. Itu kunci ditahan Kak. Dia menganggap aku ini kayak mau main. Mau main apa? Sama teman-temanku. Itu aku ditahan. Itu aku di lokasi syuting itu sama dia. Berarti aku dibawa sama dia akhirnya ke rumahnya lagi kan, ke rumahnya lagi. Di situ dia sebelum aku ke rumahnya, aku tuh sebenarnya udah kayak pagi itu aku dapet chat ada salah satu mantan istri, ternyata dia tuh duda.
Oke. Iya itu plot twist banget tuh, aku kaget kan. Jadi aku kalau setiap live Instagram emang ada salah satu tuh cewek yang gak aku follow, tiba-tiba muncul terus Kak di Instagramku. Siapa sih ini, siapa gitu. Tiba-tiba dia muncul kayak gue mantan istrinya gitu. Terus aku langsung kayak mantan istri, aku langsung off live. Di situ aku kayak gimana ya, cewek nggak bisa emang dipendem gitu kalau ada masalah. Akhirnya aku kayak ngomong kayak di situ buat senjata aku juga sih sama dia.